البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kemarin kita mengambil kaidah kedua dari kaidah-kaidah terkait nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaidahnya Fatih? Baik. Bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas dengan jumlah tertentu yang kita ketahui. Indah ya Abdurrahman, bagaimana lafadznya? Baik. Asma'ullah ta'ala ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyanin ma'lumin lana. Baik. Dan kemarin telah disebutkan 3 dalil terkait hal ini. Apa saja? Yang pertama, syukran. Hadis Abdullah bin Mas'ud bagaimana? Nah, ahsan. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan sanad hasan li ghairi. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Nah, hadis yang kedua indak Mujahid. Doa yang dibaca ketika sujud, dan ini juga penting untuk diamalkan. Hadits Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim. Allahumma a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Pada syahidnya la uhsi thana'an 'alaika. Dalil yang ketiga apa Badri? Hadis Anas dalam Syafa'atul Uzma muttafaqun alaih. Bagaimana? Baik. Naam. Fa'aqumu baina yadayhi fa'ahmaduhu bimahamid la aqdiru alaihi al-an yulhimunihillah. Baik. Sekarang kita masuk pada al-far'u tsalits. Kaidah yang ketiga dari kaidah-kaidah tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Asma'ullahi la tathbutu bil aqli wa innama tathbutu bis syar'i. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidaklah tetap berdasarkan akal, tapi hanya bisa tetap berdasarkan syariat. Atau dengan kata lain, akhwan, kaidah yang lebih singkat berarti asma'ullah ta'ala tauqifiyah. Maka dikatakan oleh Syekh setelahnya fahiyah tauqifiyah. Fahiyah yaitu maksudnya nama-nama Allah. Nama-nama Allah itu tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Yutawaqqafu itsbatuha ala ma jaa'a 'ani syar'i.
fala yuzadu fiha wa la yunqas. Makna tauqifiyah yaitu apa? Dihentikan penetapannya di atas apa-apa yang datang dari syariat, atau dengan kata lain, penetapannya bergantung dengan dalil-dalil yang datang di dalam syariat kita, tidak ditambah, tidak dikurangi. Jadi penetapan nama-nama Allah Subhanahu wa taala harus berdasarkan dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah. Ini secara mudahnya. Nah, makna tauqifiyah tadi harus berhenti pada dalil. Tidak boleh kita menambah-nambahi, tidak boleh kita mengurang-ngurangi. Kenapa tidak boleh menambah-nambahi dan mengurang-urangi? Li'annana idza zidna faqad qulna 'ala Allah bila ilmin. Perhatikan catatan kaki. Karena kita kalau menambah-nambahi berarti kita telah mengatakan atas nama Allah tanpa ilmu. Wallahu 'azza wa jalla yaqul wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, jangan kalian terjun pada perkara-perkara yang kalian tidak memiliki ilmu padanya. Jangan berucap, jangan bertindak pada hal-hal yang kalian tidak memiliki ilmu. Kita kalau nambah-nambah nama yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran dan kitab, dalam Al-Quran dan Sunnah, berarti apa? Berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Terus kalau mengurang-urangi, wa inna qasna faqad jahadna ma samma bihi nafsah. Kalau kita mengurangi, maka berarti kita telah apa? Telah mengingkari nama yang Allah Subhanahu wa taala telah namakan dirinya dengannya. Ya kan? Misalnya di antara nama Allah Ar-Rahman, kemudian kita menolak penamaan tersebut. Allah tidak dinamai dengan Ar-Rahman. Berarti kita telah mengingkari nama yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, dan ini kufur. Baik. Maka makna kaidah ini akhwan asma'ullah ta'ala tauqifiyah harus dipahami dengan baik, yaitu bahwasanya dalam penetapannya kita berhenti pada dalil, tidak menambah-nambahi yang tidak disebutkan dalam dalil, juga tidak mengurangi dari yang disebutkan dalam dalil. Karena kalau kita menambahi tanpa dalil berarti berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Sebaliknya kalau kita mengurang-urangi berarti kita mengingkari nama yang Allah tetapkan untuk dirinya. Kemudian kenapa kok tidak pakai akal saja? Kenapa kok berhenti pada dalil? Perhatikan kata Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, li'anna al-aqla la yumkinuhu idraku ma yastahiquhu ta'ala minal asma'. Diberi koma di sini. Dikarenakan akal tidak memungkinkan baginya untuk bisa mencapai apa-apa yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala berupa nama-nama. Akal ini apa? Untuk bisa mencapai tingkatan ini, menetapkan mana yang pantas bagi Allah, mana yang tidak pantas bagi Allah dari nama-nama yang ada, itu tidak nyampe, tidak mungkin untuk bisa mencapai itu. Fawajib al-wuqufu fi dzalika 'ala syar'i, sehingga wajib untuk berhenti dalam hal tersebut di atas syariat, yaitu di atas Al-Quran dan apa ya? Sunnah, hadis. Wa li'anna tasmiyatahu bima lam yusammi bihi nafsahu aw inkara ma samma bihi nafsahu jinayatun fi haqqihi ta'ala. Alasan kedua,
Dikarenakan menamakan Allah dengan nama-nama yang Allah tidak menamakan diri dengannya, atau mengingkari nama-nama yang Allah telah menamai dirinya dengannya, ini merupakan bentuk jinayah, bentuk kejahatan pada hak Allah Subhanahu wa taala. Bentuk apa? Kejahatan terhadap Allah, kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi Allah namanya Ar-Rahman kemudian diingkari. Ini zalim terhadap Allah. Demikian pula sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala tidak ada di antara nama-namanya apa? Illatun fa'ilah misalnya. Illatun fa'ilah. Enggak ada nama seperti itu. Kemudian ditetapkan oleh orang-orang Mu'tazilah, ahli kalam. Ini juga bentuk kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa wajaba sulukul adabi fi dzalik, sehingga wajib untuk menempuh adab dalam masalah tersebut, yaitu dalam masalah apa? Menetapkan nama atau tidak menetapkan suatu nama. Baik. Kaidah ringkas, tapi memahami ini akhwat merupakan perkara yang sangat penting dan sebab selamatnya seorang dalam pembahasan asma wa sifat. Ketika kita berhenti pada dalil. Baik. Sekarang kita lihat beberapa fawaid yang berkaitan dengan kaidah ini. Lihat kembali halaman 19. Ketika disebutkan dalam perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, asmaullahi la tathbutu bil aqli wa innama tathbutu bis syar'i. Nah, nama Allah itu tidak tetap berdasarkan akal. Atau bisa juga ikhwan kita baca dalam bentuk memberi majhul. Asmaullahi ta'ala la tuthbatu bil aqli wa innama tuthbatu bi syar'i. Boleh. Nah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak ditetapkan berdasarkan akal semata, tapi hanya bisa ditetapkan berdasarkan syariat. Kenapa? Perhatikan catatan kaki. Li'anna syar'a huwal hujjah. Karena syariat itulah hujjah. Nah, syariat itu yang dimaksud apa? Indah wafa. Yang dimaksud dengan syariat di sini li'anna syar'a huwal hujjah. Dikarenakan syariat itu adalah hujjah. Yang dimaksud dengan syariat itu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Amal aqlu falaisa bihujjatin. Adapun akal maka dia bukanlah hujjah, tapi bermanfaat tidak akal ini? Indah akbar. Bermanfaat. Fungsinya akal untuk apa? Untuk berpikir, memahami dalil Al-Quran dan Sunnah. Demikian. Baik, Allah berikan akal untuk kita bisa memahami hujjah. Tapi untuk dia dijadikan sebagai hujjah tidak bisa. Amal aqla falaysa bihujjah. Liqaulillahi ta'ala fi kitabihil karim, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya yang mulia, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ayat ini termasuk di antara ayat pokok perintah untuk kita mengikuti dalil syar'i. Allah mengatakan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa-apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Dan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua jenis, yaitu apa? Kitabun yutla, kitab yang dibaca,
yaitu Al-Quran, dan wahyu yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, yang berupa sunnah, berupa hadis-hadis beliau. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kalian mengikuti selain apa yang telah Allah turunkan tersebut sebagai apa? Sebagai panutan-panutan untuk diikuti. Jangan. Termasuk di dalamnya akal. Jangan ikuti akal ketika menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Qalilan ma tadhakkarun. Nah, sungguh sedikit kalian mengambil pelajaran. Wa qala ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sungguh demi Rabbmu mereka belumlah beriman hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau wahai Nabi sebagai penentu hukum dalam hal-hal yang mereka berselisih padanya. Berarti apa? Ini perintah untuk kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait. Kemudian mereka tidak mendapati rasa berat dalam diri-diri mereka terhadap apa-apa yang engkau tetapkan wahai Nabi, wa yusallimu taslima, dan mereka betul-betul menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Ayat ini juga ayat pokok ikhwan tentang wajibnya kita kembali kepada hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhukum dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Tidakkah mencukupi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab yang dibacakan pada mereka. Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Sungguhnya pada yang demikian itu rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini juga isyarat bahwasanya kita wajib mencukupkan diri dengan apa yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. 3 ayat ini akan diingat-ingat istidlalnya. Nah, yang sudah menghafal suratnya, maka setiap ketemu akhwan ayat yang menjadi dalil diingat. Cara untuk melatih istidlal, melatih istinbat, dilihat letaknya di mushaf di mana sehingga tergambarkan kita ketika mau mengambilnya. Yang belum sampai di surat tersebut hafalan Al-Qur'annya, maka dihafal ayat ini dulu. 3 ayat yang menunjukkan apa? Wajibnya kita berhujjah dengan syariat. Dan ayat ini umum pada semua hal terkait perkara-perkara syar'i dan terkhusus dalam masalah kita, yaitu dalam menetapkan apa? Jabir, dalam menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian apakah berarti di sini ketika akal tidak boleh digunakan untuk menetapkan nama-nama Allah, apakah berarti ada pertentangan antara syariat dengan akal? Nah, ini diberikan tanbih dalam catatan berikutnya. Baik, perhatikan dalam kitab. Wa'lam anna al-aqla as-sahiha la yukhalifun naqla as-sahiha as-sariha bal yuwafiquh. Ini diingat-ingat. Baik, ketahuilah bahwasanya akal yang sahih, akal yang sehat, bukan akal yang sakit, bukan akal yang rusak dengan pemikiran-pemikiran barat, bukan akal yang telah rusak dengan kaidah-kaidah Yunani,
Nah, dan seterusnya. Tapi akal yang masih sehat, maka dia tidak akan menyelisihi nakal. Ya, menyelisihi nakal maksudnya an-nakal, yaitu Alkitab dan Sunnah yang sahih dan sharih. Maksudnya sahih, ikhwan, bahwasanya dalil itu dari sisi keabsahannya adalah sah untuk dijadikan sebagai dalil. Kalau itu Al-Quran jelas, karena ayat-ayat Al-Quran semuanya mutawatir. Nah, sedangkan as-sharih maksudnya apa? Tegas menunjukkan sebagai dalil pada perkara yang diinginkan. Nah, berarti di sini akal yang sehat tidak akan menyelisih dalil-dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah yang sahih yang menunjukkan maknanya jelas dan tegas. Bal yuwafiquh, bahkan mesti akal yang sehat akan mencocoki dalil yang seperti itu, dalil yang sharih dan sahih. Walau furida annahu khalafahu fa syar'uhu wal hujjah. Seandainya saja ditetapkan bahwasanya akal itu menyelisihi syariat. Taruhlah sekarang, ikhwan, akal kok menyelisihi syariat, maka syariat itulah yang menjadi hujjah. Dan kondisi akal menyelisih syariat ketika dalil syar'inya adalah dalil yang sahih dan sharih, maka jelas berarti akalnya yang tidak sehat, sehingga harus dikedepankan syariat. Wa hadza huwa mu'taqadu ahli sunnati wal jamaah, dan inilah akidah ahli sunnati wal jamaah. Khilafan lil mu'tazilah, berbeda dengan akidah mu'tazilah, alladzina 'azzamul aqla hatta ahdaru nusus asy-syar'i. Ini diantara prinsip pokok mu'tazilah, yaitu kelompok yang mereka mengagungkan akal sampai-sampai mereka membatalkan dalil-dalil syar'i. Ahdaru yaitu apa? Mereka batalkan, mereka tidak anggap dalil-dalil syar'i tersebut. Baik. Wal asy'ariyati alladzina atsbatu ba'da sifat, dan demikian pula menyelisih orang-orang asy'ariyah. Yang diperhatikan kitabnya Abdul Hafid, tangannya nanti. Baik. Wal asy'ariyah, prinsip ini juga menyelisihi kaidah atau keyakinan asy'ariyah. Alladzina atsbatu ba'da sifat allati waradat fin nusus, yang mereka menetapkan sebagian sifat yang datang di dalam nas-nas, mereka tetapkan sebagian. Alasannya apa kok ditetapkan? Bi hujjati annal aqla yadullu 'alaiha, dengan hujjah bahwasanya akal menunjukkan hal tersebut. Jadi perbedaan Asy'ariyah dengan ahli sunnah dalam menetapkan, ahli sunnah menetapkan berdasarkan dalil, dan Asy'ariyah mereka menetapkan tapi alasannya karena sesuai akal, sehingga jalannya sudah beda, caranya dalam menetapkan sudah beda. Wa nafau aktsara nususis sifati bi hujjati annal aqla la yadullu 'alaiha, dan mereka meniadakan, menolak, ya, mereka menolak mayoritas nas-nas tentang sifat-sifat Allah dengan alasan bahwasanya akal tidak menunjukkan hal tersebut. Jadi ketika bertentangan antara akal dan dalil, maka di sisi Asy'ariyah ditetapkan yang sesuai dengan akal saja. Baik, ini kaidah yang ringkas, afwan. Intinya berarti kaidah yang ketiga apa? Asma'ullah Ta'ala tauqifiyah, itu lafadznya. Kemudian antum harus tahu makna tauqifiyah itu apa. Kemudian harus tahu kenapa kok tidak bisa ditetapkan dengan akal. Baik. Kenapa? Karena akal tidak mampu untuk apa? Untuk mencapai hal-hal yang pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang tidak pantas.
mana nama-nama yang pantas bagi Allah, mana-mana yang tidak pantas bagi Allah. Itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Mana yang pantas untuk dirinya dari nama-nama yang mencapai puncak kesempurnaan. Demikian pula apa yang telah Allah wahyukan kepada Rasulnya, sehingga Rasul mengetahui nama-nama yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini akan disebutkan dua firqah, yaitu Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Maka perhatikan, nah, sebagai tambahan, Asy'ariyah nisbah kepada Abil Hasan Al-Asy'ari. Walaupun Abil Hasan Al-Asy'ari sendiri akhwan telah bertobat dari akidahnya tersebut dan telah mengarang kitab Al-Ibanah. Demikian pula kitab Maqalatul Islamiyyin, yang beliau jelaskan dalam dua kitab ini akhwan bahwasanya beliau telah meninggalkan mazhab Asy'ariyah, kembali kepada mazhab salaf. Akan tapi suatu keyakinan yang telah tersebar sulit untuk ditarik. Nah, dan di antara bukti nyata di negeri kita, ya, hampir mayoritasnya penduduk yang ada akhwan dari sisi akidah asma wa sifat berkeyakinan Asy'ariyah. Taib, yang mereka menetapkan sebagian nama-nama dan sifat-sifat Allah dan menolak sebagian yang lain. Walaupun dibandingkan dengan kelompok-kelompok ahli bid'ah yang lain terkait asma wa sifat, Asy'ariyah lebih mending dibandingkan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Nah, dan mereka lebih dekat kepada keyakinan ahli sunnah ini Asy'ariyah. Makanya sebagian akhwan sampai mengkategorikan ahli sunnah wal jamaah termasuk di dalamnya Asy'ariyah. Tapi ini tidak benar. Taib, tidak benar. Asy'ariyah termasuk firqah ahli bid'ah. Nah, ya, di antara keyakinan utamanya menetapkan 7 sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang menurut mereka tetap berdasarkan akal, yaitu sifat al-hayah, al-ilmu, al-qudrah, al-iradah, as-sam'u, al-basar, dan al-kalam. Ini 7 sifat. Apa saja? Hendak wais 7 sifat yang ditetapkan oleh Asy'ariyah, yang itu juga ditetapkan oleh ahli sunnah. Akan tapi bedanya Asy'ariyah menetapkan 7 itu berdasarkan akal, karena itu menurut mereka sesuai dengan akal. Sedangkan ahli sunnah menetapkan 7 sifat itu dan sifat-sifat yang lain karena memang ditetapkan dalam dalil. Apa sifatnya? Yang pertama al-hayah, sifat hidup, karena tidak mungkin yang diibadahi tidak hidup menurut mereka. Al-ilmu, yang kedua sifat ilmu, karena yang hidup bisa mencipta, ya, karena mengetahui. Al-qudrah, yang maha mampu, sifat kemampuan. Al-iradah, sifat keinginan. As-sam'u, mendengar. Al-basar, melihat. Dan al-kalam. Baik, ini 7 sifat yang ditetapkan. Sedangkan sifat-sifat yang lain mereka tiadakan, atau setiap bertemu dengan sifat-sifat dalam Al-Quran maupun As-Sunnah mereka akan takwilkan kepada 7 sifat ini. Misalnya sifat ghadab, sifat marah, mereka takwilkan ke iradah, iradatul intiqam. Sifat mahabbah, Allah mencintai, mereka tidak menetapkan sifat mahabbah, tapi mereka mereka bawa kepada iradah, yaitu iradatul thawab, Allah menghendaki untuk ngasih pahala dan seterusnya. Ini pemahaman ringkas dari Asy'ariyah. Adapun
Mu'tazilah, maka firqah ini lebih muncul lebih dahulu daripada Asy'ariyah. Nah, karena benih-benihnya atau awal kemunculannya mulai ada di zaman Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Nisbah kepada i'tizal, Mu'tazilah nisbah kepada i'tizal. Dan sebab penamaannya dengan Mu'tazilah dikarenakan seseorang bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri. Nah, dia mengatakan, ya Imam, laqad dhaharat fi zamanina jama'atun yukaffiruna ashabal kaba'ir. Fa kaifa tahkumu lana fi dzalika i'tiqadan? Nah, berarti apa? Mu'tazilah munculnya ikhwan menyusul kemunculan Khawarij. Ya, karena firqah awal yang muncul dari firqah-firqah sesat adalah Khawarij. Benih-benihnya sudah ada di zaman Nabi. Nah, di zaman tabi'in ditanyakan kepada Al-Hasan Al-Basri ini, wahai Imam, telah muncul di zaman kita sekelompok orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Maka bagaimana engkau menghukumi hal tersebut secara akidah? Baik, maka Al-Hasan Al-Basri berpikir, dan sebelum beliau sempat menjawab, Wasil bin Atha Al-Ghazal yang saat itu adalah apa? Salah satu murid dari Al-Hasan Al-Basri. Siapa namanya tadi? Siapa namanya? Abdul Hafid Wasil ibnu Atha. Ini tokoh Mu'tazilah, pencetus Mu'tazilah. Wasil ibnu Atha Al-Ghazal, dinisbahkan kepadanya Al-Ghazal. Kenapa? Karena dia pencetus Mu'tazilah, Wasil ibnu Atha. Beliau mengatakan, ana la aqulu inna sahibal kabirah mu'minun mutlaqan wa la kafirun mutlaqan. Dia mengatakan, aku tidak mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu mukmin secara mutlak dan tidak pula kafir secara mutlak. Baik, kemudian beliau memisahkan diri dari apa? Dari majelis Imam Al-Hasan Al-Basri, dan kemudian apa? Menetapkan jawaban tersebut yang kemudian dikenal dengan apa? Prinsip manzilah bainal manzilatain. Di dunia mereka tidak mukmin, tidak kafir, tapi di akhirat mereka mencocoki Khawarij, yaitu menetapkan pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Nah, ketika Wasil bin Atha menyendiri, akhwan, kemudian tentunya ada yang ikut. Demikianlah fitnah. Ada yang ikut dari orang-orang yang lemah ilmunya dan tidak mendapatkan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, meninggalkan Imam Hasan Al-Basri demi mengikuti seorang seperti Wasil bin Atha ini. Baik. Maka kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, i'tazala anna Wasil bin Atha. Nah, Wasil bin Atha telah apa? Menyendiri, meninggalkan kami, yaitu menyendiri dari majelis kami. Maka sejak saat itulah Wasil bin Atha dan orang-orang yang mengikutinya dinamakan apa? Dinamakan apa, Fatur? Mu'tazilah. Ini sejarah penamaan firqah Mu'tazilah. Baik. Dan prinsip pokok Mu'tazilah dalam nama-nama dan sifat yaitu apa? Bahwasanya mereka menetapkan nama-nama bagi Allah yang kosong dari sifat. Jadi semua sifat-sifat mereka tolak, sedangkan nama mereka terima lafadznya tok, lafadz saja, kosong dari makna. Adapun ahli sunnah telah kita lewati bahwasanya dalam menetapkan nama-nama Allah, mereka menyatakan nama-nama Allah itu husna, terkandung di dalamnya nama sifat-sifat kesempurnaan. Baik.
Dan Mu'tazilah dari masa ke masa terpecah-pecah dengan nama-nama yang banyak. Kemudian pada masa-masa ini juga mereka tidak muncul dengan nama tertentu, tapi biasanya masuk pemahaman itu dalam organisasi-organisasi atau hizbiyah-hizbiyah yang ada. Seperti misalnya pada Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir dalam masalah akidah mereka mengambil pemahaman Mu'tazilah. Makanya sebagian ulama menegaskan mereka itu apa? Neo Mu'tazilah. Mu'tazilah gaya baru. Dikarenakan mereka menolak dalil-dalil syar'i yang sahih dengan alasan karena tidak sesuai dengan akal. Ini untuk dikenal dua firqah, dan insyaallah setiap kita lewat firqah, penyebutan firqah, kita tambahkan beberapa penjelasan tentangnya untuk kita kenal firqah-firqah tersebut. Naktafi bihadza, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa